Pagi itu, Hon terlihat mabuk karena semalaman tidur bersama manekin yang ia kira adalah teman mabuknya. Setelah tersadar, Hon langsung bergegas bersiap untuk bekerja di salah satu rumah sakit. Dan di hari itu pula anaknya sedang sakit demam tinggi, tapi si Hon ini tetap pergi bekerja. 정작 앞에서는 한마디도 못하면서 조용하고 Di rumah sakit, Hon dan temannya membahas si Jo yang merupakan adik iparnya, yang sangat populer atas pekerjaannya menjadi jaksa yang tegas, sampai masuk pemberitaan karena dia telah menendang kemaluan predator seks. Ulahnya itu pun membuat ketua Jaksa Lim menjadi geram dan mencari Jo ke ruangannya, tapi tidak ia temui karena Jo bersembunyi. Merasa persembunyiannya berhasil, Jo ini keluar bersama teman-temannya untuk makan. Tapi rupanya ketua Lim masih ada di depan pintu 전부 따라 나와. dan langsung memanggil mereka semua ke ruangannya untuk diberikan sanksi. Di lain cerita, Hon menanyakan keadaan Minwo yang ternyata mengalami kondisi lebih baik. Kemudian ia pun pergi berenang bersama teman-temannya. Minwo dengan wajah pucatnya tetap melakukan pemanasan, namun saat renang dimulai, dia merasa badannya lemas dan pingsan di tengah kolam renang. Minwo pun dilarikan ke rumah sakit saat itu juga. Dibantu alat pernapasan, Minwo akan segera dioperasi. Jika tidak, maka dia akan terkena serangan jantung. Sang ayah yang merupakan ahli bedah pun ikut menjalankan operasi itu. Terkejutnya pihak dokter karena ditemukan satu kelainan pada paru-paru Minwo yang mengeras pada beberapa bagian. Keanehan itu pun langsung disampaikan Hon pada istrinya. Singkat cerita, pulanglah si istri ini karena memang tidak ada persiapan untuk rawat inap. Akan membawa beberapa barang yang diperlukan. Di hari yang sama juga, ternyata Jo ini mengunjungi rumah kakaknya. Tak ada yang membukakan pintu sehingga dia masuk dan menemukan kakaknya sudah tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata kakaknya ini dinyatakan tewas. Setelah disemayamkan di rumah duka, Hon bersama adik iparnya ini membahas tentang kematian istrinya ini. Penasaranlah si Hon. Kemudian ia pun membuat pernyataan untuk melakukan otopsi. Setelah dibedah diketahui penyebab kematiannya adalah paru-paru mengeras seperti batu. Gejala yang sama seperti yang dialami anaknya. Kejadian itu pun diselidiki oleh para dokter ahli termasuk Hon juga. Ada kemungkinan pembekuan paru-paru tersebut karena masuknya zat asing pada pernapasan. Ada pula seorang dokter anak yang telah lama menemukan penyakit ini. Dokter tersebut bernama Dr. Jong. Berbekal beberapa informasi, Hon pergi mencari dokter itu dan berkonsultasi tentang penyakit tersebut. Yang mana didapat informasi penyakit yang gejalanya seperti flu tersebut hanya datang di saat musim semi saja. Hon kemudian membawa berkas tersebut sebagai alat penunjang penelitian dan dicarilah alamat-alamat dari para korban untuk dikirimi kertas survei satu persatu. Meski begitu, hal tersebut masih diragukan keberhasilannya. Iparnya ini pun menyarankan supaya Hon mendatangi keluarga korban tersebut secara langsung. Singkat cerita, Jo dan Hon mendatangi sebuah bengkel milik laki-laki, yang mana anak dan istrinya merupakan korban atas kejadian yang sama. Laki-laki itu pun menolak berbicara, tapi akhirnya survei bisa dilakukan karena Hon bilang jika mereka berdua senasib. Survei selanjutnya dilakukan pada seorang atlet yang berdampak penyakit ini sejak musim semi lalu, dan didiagnosis fibrosis paru-paru akut. Hon yang menemukan sebuah obat di sudut tempat lain membawanya pada sang pemilik rumah. Pemilik rumah itu pun menjelaskan bahwa obat tersebut hanyalah obat flu biasa, dan dia tidak memiliki keturunan penyakit-penyakit lain. Dia pun diajak ke ruangan rawat khusus melihat kondisi yang memprihatinkan. Hon kemudian meminta izin untuk memotret sebagai dokumentasi dari penelitiannya. Berbekal beberapa informasi, Hon pulang dan memandangi kenangannya bersama anak dan istrinya. Menelusuri setiap kenangan hingga ia menemukan pesan cinta dari istrinya yang tertempel di kulkas. Hon mendengar suara istrinya dan menelusurinya hingga ke kamar. Halusinasinya itu menunjukkan anak dan istrinya yang sedang berbaring di kamar. Si istrinya ini batuk-batuk. Tatapan Hon langsung tertuju pada alat pelembab udara yang mana setiap penderita sama-sama menggunakan alat itu saat musim semi datang. Hon membicarakan pendapatnya kepada Jo.
Kemungkinan pelembab udara tersebut membukakan kesempatan kuman untuk tumbuh jika sirkulasi udara tidak tersedia. TKP itu pun diteliti oleh Pusat Pengendali Penyakit, kemudian menggunakan tikus sebagai uji cobanya. Secara mengejutkan, 2 minggu setelah pelembab udara itu dihidupkan, tikus-tikus tersebut mati karena terkena fibrosis paru-paru. Dan benar saja, setelah pulang, Hon ini mengingat waktu sebelumnya sering membeli zat untuk membersihkan jamur pada pelembab udara miliknya. Meski begitu, zat ini sudah memiliki sertifikat keamanan. Lain cerita dengan Joe, dia mencoba meminta kepada ketua jaksa untuk memberikan surat penggeledahan pabrik yang disinyalir menjadi penyebab penyebaran zat tersebut melalui produk-produk yang dia ciptakan. Namun ketua jaksa ini menolak karena bertentangan dengan tugas seorang jaksa. Joe kesal dan pergi ke rumah sakit untuk berdiskusi, dan didapatlah hasil lebih meyakinkan membawa kasus ini ke hukum berbekal informasi-informasi yang didapat melalui beberapa penelitian. Kabar tersebut pun disiarkan di televisi, membuat pimpinan pabrik O2 yang menciptakan produk tersebut ketar-ketir, dan meminta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kasus tersebut, dengan Wozniak sebagai pembela O2, dan diiming-imingi jabatan jika bisa memenangkan kasus ini. Siang itu, Wozniak menemui seorang pejabat yang mana O2 ini dulu telah membiayai kampanyenya. Tentu saja, Wozniak punya tujuan memanfaatkan pejabat itu untuk menemui ketua Jaksalim yang notabene adalah bawahannya. Belum sempat berkata apa-apa, bawahan si pejabat yang lain melakukan diskriminasi terhadap ketua jaksa yang membuatnya menjadi tertekan. Padahal sejak kejadian itu, Joe membangun firma hukumnya sendiri dan membela para korban di hadapan hukum. Si gemuk ini datang dan membawakan beberapa barang Joe. Dia pun membawa informasi jika O2 ini akan menarik seorang pengacara terkenal. Tak mau kalah, Joe pun mendatangi seorang pengacara juga bernama Jung untuk memintanya mewakili penggugat di pengadilan. Laki-laki itu pun meminta berkas-berkas yang berkaitan dengan informasi pelaporannya, dengan alasan untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Mendapatkan telepon dari laki-laki tadi yang memberitahukan bahwa dia tidak bisa menjadi kuasa hukum dari penggugat. Di sela kekecewaan itu, si gemuk ini datang lagi untuk berkunjung. Sementara di scene selanjutnya, membukakan kesempatan bagi para korban dan keluarga korban untuk melakukan pernyataan tertulis atas penyakit yang disebabkan oleh zat tersebut. Joe pun terus berupaya membuat kasus ini naik ke pengadilan dan meminta semua penggugat untuk sabar menunggu setiap prosesnya karena akan memakan waktu yang lama. Melihat itu, akhirnya teman si Joe ini ikut bergabung dalam firma hukum Joe dan ikut berpartisipasi meski belum ada kejelasan atas peradilan kasus ini. Sebulan penuh mereka mengharapkan peradilan hingga membuat semuanya kecewa. Hingga di suatu hari, datanglah imigran Amerika yang mengadukan anaknya menjadi korban penyakit tersebut. Hingga muncullah harapan sidang karena Amerika punya hukum yang lebih kuat untuk melindungi para warganya. Kabar tersebut pun sampai ke O2 hingga membuat si atasan ini merasa cemas. Singkat cerita, jatuhlah sidang di pagi hari itu. Joe dan timnya merasa sedikit lega. Wozniak mendatangi Hon untuk sekadar memperkenalkan diri meski tak mendapat sambutan dari Hon. Joe pun dibuat terkejut, rupanya pengacara O2 itu adalah Jung yang kemarin ia temui. Jung hanya tersenyum dengan bangga di hadapan Joe. Usut punya usut, di hari itu pula ternyata pihak O2 ini datang menemui. Berkas milik Joe itu pun dijadikan senjata oleh Jung yang banyak bicara untuk menutupi keburukan O2. Hingga hakim ketua pun mengambil keputusan menunda pengadilan itu karena ada data penyetujuan dari korban. Rupanya data itu ia dapat dari salah satu korban yang sengaja ia suap. Beberapa hari berlalu, Joe datang menemui Dr. Sung dan memintanya bersama-sama melawan O2. Di sisi lain, ia selalu memimpin gerakan sosial, dan Dr. Sung pun menyetujui hal itu. Diceritakan juga pihak O2 ini membawa produknya ke lab. Ternyata benar, pihak lab mengatakan produknya itu memang berbahaya. Pihak lab memberi salinan data tersebut dan dokumen aslinya ia simpan. Merasa dalam ancaman, kemudian Wozniak ini mengeluarkan sebuah surat perjanjian untuk merahasiakan dokumen tersebut ke mata publik. Karena merasa ketakutan, surat perjanjian itu pun disetujui.
Di malam itu, Hon datang ke rumah sakit selepas membagikan brosur di jalanan. Masuklah dia ke ruangan rawat anaknya. Alangkah terkejutnya ia melihat ada Wosik yang hendak melepas selang oksigen Minwo. Wosik pun memanfaatkan kesempatan merayu Hon dan menawarkan paru-paru baru untuk anaknya itu. Kemudian diberikanlah surat persetujuan, dan Hon mulai tergiur atas tawaran yang bisa memperbaiki hidup anaknya itu. Tapi Hon tak akan lupa siapa yang akan menjadi penyebab anaknya menjadi seperti ini. Seminggu berlalu, sidang dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi dari dua belah pihak. Sialnya, saksi yang dibawa Joe ini dijebak oleh pihak O2 sehingga dia pun kewalahan menghadapinya, yang mana hal itu menjadikan umpan manis bagi pihak O2 sendiri. Ditambah lagi, Hon mengakui hasil lab O2 yang menyatakan zat itu tidak berbahaya dibenarkan oleh Hon sendiri, yang semakin membuka peluang kemenangan besar bagi O2. Semua pihak yang merasa dirugikan itu pun memarahi Joe karena merasa ditipu oleh firma hukumnya. Sidang itu pun ditunda selama sebulan. Merasa keberhasilannya telah di depan mata, O2 pun membuka pesta minum-minum. Di situ Wosik diangkat menjadi CEO dan pemimpin O2 itu pun akan pergi ke luar negeri. Saat akan melakukan penerbangan, pimpinan O2 ini ditangkap oleh polisi. Wosik yang tahu kabar itu pun menangis. Kemudian kita akan diajak flashback kejadian seminggu yang lalu. Hon yang menolak suapan paru-paru baru itu merobek dokumen persetujuan. Rupanya di dalam surat itu berisikan foto Wosik dan keluarganya. Hal yang mengejutkan pun terungkap. Wosik telah kehilangan anak dan istrinya karena jet yang dibuat oleh O2 tersebut. Wosik mengajak Hon bekerja sama untuk menjebloskan O2 yang telah membuatnya kehilangan keluarganya itu. Hon menyanggupi dan seolah-olah ada di pihak O2 hingga O2 ini merasa berjaya. Setelahnya kebenaran ia bongkar di media langsung. Pimpinan O2 pun dijerat oleh undang-undang. Setelah berita ini booming, semua korban pun mendemo untuk menghentikan aktivitas pembuatan zat berbahaya tersebut dan menuntut O2 atas kejadian tersebut. Dan kejadian ini pun telah membuat O2 bangkrut seketika itu juga.